Allah wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadirin saudara seiman yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara seiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba menyampaikan sebuah materi singkat dengan judul wabah dan solusinya dalam Islam. Saudara seiman yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan suatu wabah yang menyerang umat manusia. Hampir seluruh dunia mengenal wabah tersebut, yang dikenal dengan virus corona atau COVID-19, di mana wabah ini sudah muncul di awal tahun 2020, di mana semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak? Sampai saat ini belum ada obat penangkal dari wabah ini. Selain itu, kedatangan wabah ini juga berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia, semenjak dari pendidikan sampai ke ekonomi. Sekolah-sekolah diliburkan, pasar-pasar ditutup, bahkan kedua tempat suci umat Islam yang ada di Mekah dan Madinah juga harus ditutup demi memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini. Saudara seiman yang berbahagia, oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Untuk itu ada beberapa sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi virus corona. Yang pertama, sikap kita adalah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus ini adalah makhluk Allah juga. Dia ciptaan Allah juga, dan inilah bukti dari kekuasaan Allah. Dia ada karena ada yang mengadakan. Dia berbuat karena ada yang menyuruh. Dan dia mengadakan dan berbuat
melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berlaku di alam ini kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena Allah lah yang memberi izin, Allah yang mengadakan, maka kepada Allah jugalah kita memohon perlindungan dari wabah virus corona. Kaum muslimin, saudara seiman yang dirahmati Allah. Untuk apa Allah berikan kepada kita wabah ini? Tentu untuk kebaikan juga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala amat tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebagaimana sabda dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu ayatul rajzi, ibtalallah azza wa jalla bihi nasan min ibadih. Apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta'un atau wabah atau penyakit menular, ini adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari golongan manusia. Ini tujuan Allah. Kalau kita perhatikan hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita. Dengan Allah beri peringatan menunjukkan Allah sayang kepada kita. Dan juga Allah ingin menguji siapa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dari seorang hamba itu tidaklah sama. Dan menentukan kualitas imannya adalah dengan ujian. Inilah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk wabah. Karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ujian ini, ujian yang diberikan oleh Allah ini, kita lulus. Saudara seiman yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa sikap kita dalam menghadapi ini? Yang kedua, sikap kita adalah berikhtiar dan berusaha melakukan pencegahan. Berikhtiar dan berusaha melakukan pencegahan. Karena kita tahu bahwa penyebaran virus corona ini amat mudah. Dengan bersalaman bisa menular. Dengan bersin bisa menular. Bahkan dengan menyentuh benda-benda yang telah disentuh oleh penderita virus corona ini, maka kita pun bisa tertular. Oleh karena itu, apa usaha kita supaya virus corona ini tidak mencegah, tidak sampai kepada kita? Oleh karena itu, tentu kita harus patuh kepada pemerintah dan para ulama sebagai uli amri dari kita sebagai umat manusia. Yang pertama, digariskan oleh pemerintah dan ulama kita, yang harus kita lakukan dalam memutus mata rantai penyebaran ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh melakukan pertemuan dalam jumlah yang besar. Jangan kita adakan tabligh akbar
Jangan kita adakan rapat yang banyak. Bahkan salat Jumat pun yang mengundang banyak orang itu boleh diganti dengan salat zuhur. Ini yang dilakukan, yang harus kita perbuat sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, yang harus kita lakukan menjaga kebersihan. Kebersihan badan kita, kebersihan tangan kita, kebersihan kaki kita. Karena kita sebagai orang-orang yang beriman sering mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita mengaku kebersihan itu sebagian dari iman, mari jaga kebersihan. Bahkan orang-orang yang menjaga kebersihan, dia itulah yang mempunyai iman yang baik, punya iman yang sempurna. Salah satunya dengan berwudu. Karena orang yang selalu berwudu, insya Allah kebersihannya akan terjaga. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menggunakan penutup mulut dan hidung yang kita lebih kenal dengan masker. Sebab dengan menggunakan masker tersebut akan menghambat virus corona masuk ke dalam tubuh kita sesuai dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Apalagi kita berada di tempat-tempat umum. Saudara seiman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini cepat berakhir dan kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa. Mudah-mudahan kegiatan yang singkat ini, pesan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.